Assalamualaikum, selamat sore. Jumpa kembali dengan saya Rika Erni di podcast SOS seputar obrolan santai. Kali ini special edition di acara anniversary RSI Akasih Bunda yang ke-24. Karena anniversary ke-24 ini SOS kali ini kita mengundang tamu spesial. Jadi guest star kali ini adalah Dr. Frans Padang SPOG dan Dr. Bram Mustiko Utomo SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RSI Akasih Bunda. Selain dokter kebidanan dan kandungan, Sobat SOS tahu ya kalau Dr. Frans adalah owner dari RSI Akasih Bunda. Saya sapa dulu ya beliaunya berdua ya. Selamat sore Dr. Frans. Selamat sore. Selamat sore, Dr. Bram. Ya, silahkan menyapa dulu ke audien, ke Sobat SOS. Silahkan, Dr. Bram. Selamat sore. Selamat sore para audiensnya SOS. Iya, Dr. Bram. Ya, selamat sore audiens untuk sahabat SOS dimanapun berada. Iya, oke. Jadi, Mams, untuk kali ini karena spesial untuk anniversary RSI Akasih Bunda, perlu saya jelaskan ya. Jadi dalam 24 tahun usia RSI Akasih Bunda, kami mengadakan beberapa acara atau rangkaian acara mulai dari tanggal 26 Juni sampai dengan 30 Juni. Jadi dari mulai cycling sebagai opening dari rangkaian kegiatan anniversary ini, terus kemudian tanggal 27-nya itu ada pengobatan gratis, dan kemudian tanggal 28 itu ada kegiatan bakti sosial yang kerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kediri, yaitu donor darah. Dengan usia 24 tahun ini dan 1 tahun lagi itu adalah silver celebration, menginjak usia 25 nanti tahun depan atau tahun 2023, Kasih Bunda dengan konsep atau dengan tema Recover Together for New Resolution. Jadi RSI Akasih Bunda harapannya itu ingin lebih dekat dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, Dr. Fran, dokter yang sudah sangat-sangat senior ya di RSI Akasih Bunda. Jadi selain juga dokter spesialis kandungan, kemudian Dr. Fran juga adalah owner. Jadi Dr. Fran perlu Mams tahu ya. Jadi Dr. Fran ini adalah pendiri dari RSI Akasih Bunda. Makanya anniversary ini adalah yang ke-24. Jadi Dr. Fran mulai dari tahun 92 sudah merintis, kemudian kita 98 ini adalah cikal bakal dari RSI Akasih Bunda. Mungkin Dr. Fran bisa dijelaskan atau mungkin bisa diceritakan bagaimana Kasih Bunda itu sendiri, Dok, sebelum kita masuk di layanannya. Jadi begini, jadi kita mulai dari awal ya. Mungkin dari awalnya itu saya pertama ditempatkan di Kabupaten Kediri tahun 90, dan memang pada saat itu ada tiga rumah sakit yang ada di Kabupaten Kediri. Yang terpikir pada saat itu bagaimana kita memberikan pelayanan ke ibu hamil di kabupaten ini, karena pada saat itu tahun 1991 rumah sakit atau rumah sakit rujukan itu hanya ada satu di RSU Pare. Iya. Jadi semua pasien itu dirujuk ke RSU Pare, dan karena keterbatasan mungkin pada saat itu, jadi saya berpikir kalau ada rumah sakit yang lain mungkin akan lebih baik pelayanannya. Oke. Jadi kita mulai dengan berpikir bagaimana caranya mendirikan satu rumah sakit. Ya. Mungkin itu ya. Ya. Karena semuanya perlu, dari mana biayanya untuk mendirikan rumah sakit. Nah, ini satu masalah pada saat itu. Akhirnya kita memutuskan untuk nyewa
lokasi yang di Jalan Cokroaminoto untuk mendirikan suatu, pada zaman itu namanya rumah bersalin, karena belum ada lain-lain. Jadi kita coba mendirikan rumah bersalin dengan kapasitas seadanya, tapi dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Dan dalam perkembangannya kemudian kita tahun 95 ya, kita mulai membangun tempat ini untuk menjadikan suatu rumah sakit. Walaupun pada awalnya memang hanya bentuknya tetap rumah bersalin, tapi dengan jumlah tempat tidur yang udah lebih memadai, ya, sehingga pelayanannya juga udah lebih meningkat. Iya. Kira-kira seperti itu. Dan pada tahun 8. kalau saya nggak salah 98 ya, 98 rumah bersalin Kasih Bunda ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit ibu dan anak. Iya. Itu di tahun 2006 ya dok ya, mulai dengan RSIA ya. Pembangunannya mulai Ya. 2005-2006 Iya. Kemudian bisa berjalan terus, dan maklumlah karena ya bangunnya ya sepelan-pelan lah. Akhirnya kita diresmikan Bupati Kediri Ya. waktu itu. 2006. Pak Sutrisno ya, kalau Ya, saya tidak ya. salah ingat. Nah, demikian mungkin sejarahnya dari berdirinya rumah sakit ibu dan anak Kasih Bunda sampai kondisinya pada saat ini. Jadi tidak usah dibayangkan dulu seperti apa. Nah, yang penting adalah prinsipnya bahwa kita melayani dengan sepenuh hati, Ya. tanpa membedakan kelas. Saya kira ini yang paling penting. Ya. Dan ini saya selalu tekankan ke semua staf, baik staf medik, staf paramedik. Kita ini melayani manusia, tidak membedakan apakah dia ada di VIP, apakah dia ada di kelas 3. Bahkan saya sendiri tidak pernah tahu pasien itu kelas berapa. Karena kita mempunyai satu aja layanan. Semua akan dilayani dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya, semampu-mampunya kita, tanpa kita memandang apakah ini tuh kelas 3, apakah ini VIP, apa VIP, karena di mata saya ya maaf, semua ini adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Ya. Kira-kira begitu kalau mengenai prinsip pelayanannya Ya. di rumah sakit ini. Mungkin yang sering jadi pertanyaan mungkin yang itu, rumah sakit kita ini sangat mahal kalau melihat bentuknya. Kira-kira mungkin tuh begitu Ya. mungkin ya, Bu Ya, Rika, ya. betul. Jadi orang jadi ragu akan masuk karena melihat bangunannya. Padahal sebenarnya tidak ada bedanya, layanannya tetap sama, Ya. tidak ada perbedaan apa-apa. Ya. Dan kalau dikatakan mahal sebetulnya sih Enggak juga. relatif mungkin Ya. ya, itu sangat relatif karena kita memberikan pelayanan yang sama. Itu saya selalu menekankan bahwa kita memberikan pelayanan yang sama. Sering jadi pertanyaan, dok, kalau saya di kelas 3 obatnya dikurangi ya? Ya. Kalau saya dinaikkan ke kelas 1 mungkin obatnya lebih bagus ya. Saya katakan tidak ada bedanya. Ibunya mau dirawat di kelas 3 atau VIP, obatnya sama, tindakannya sama, semuanya sama. Ya. Tidak ada beda. Bedanya hanya tempat saja. Oke. Ya. Mungkin ada yang ada tempat penunggu, mungkin ada yang, kalau fasilitasnya sebetulnya sama aja. Jadi ada standar layanan Ada standar. gitu ya dok ya, Sama ada standar aja. pelayanan. Hanya bedanya kalau mungkin di kelas melati, kita sebut melati lebih manusiawi daripada menyebut kelas itu, mungkin kita dirawat bareng-bareng. Ya.
6 orang dalam satu ruangan. Wah, iya cukup representatif, tapi tidak terlalu ini. Kira-kira mungkin Dr. Bram bisa menambahkan. Ya, Dok. Ya, selebihnya sih ruangannya masih tetap sama, Mbak Rita. Jadi cuman beda tadi ya, seperti Dr. Franz bilang, ruangannya dengan fasilitasnya yang perbedaan di fasilitas kamar, pelayanan gitu aja sih. Lain-lain penanganan tetap sama. Iya, oke. Jadi Sobat SOS, bahwa di Kasih Bunda itu seperti tadi Dr. Franz sampaikan, ini ownernya sendiri ya Mams ya, bahwa kualitas itu kita nomor 1. Jadi tanpa membedakan kelas, jadi mau mulai dari kelas berapapun, jadi itu tidak ada diskriminasi dengan layanan yang ada di Rumah Sakit Kasih Bunda. Jadi Dr. Franz tadi beliau sampaikan dari tahun 90 ya Mams ya, jadi 32 tahun Dr. Franz itu sebagai SPOG, gitu ya Dok ya. Ya. Jadi Kasih Bunda itu mau dari gedung awal berdiri tahun 98 sampai dengan sekarang usia 24 tahun di tahun 2022, prinsip dari pelayanan itu sama. Jadi adalah kualitas pelayanan itu kita nomor 1. Service passion for total customer satisfaction. Jadi itu yang menjadi moto pelayanan Rumah Sakit Kasih Bunda. Seperti itu ya Dok ya? Iya Dok, ini kalau bicara pelayanan di RSIA Kasih Bunda ya Dok ya. Jadi ada pelayanan kan Mams tahu nih. Jadi ada mulai dari IGD, terus kemudian rawat jalan, terus kemudian ada rawat inap. Mungkin Dr. Franz bisa jelaskan atau sebutkan layanan apa aja sih Dok yang ada di poli atau rawat jalan RSIA Kasih Bunda Dok? Silahkan Dok. Ya. Jadi kalau kita bicara pelayanan sesuai namanya Rumah Sakit Ibu dan Anak ya, tentunya yang kita layani terutama ya ibu-ibu. Ya kalau bapak-bapak ya nomor 2 lah. Jadi terutama kita melayani ibu-ibu, dan fokus yang pertama, layanan yang pertama tentunya ibu hamil. Ya. Ibu hamil itu mengikuti pemeriksaan ibu hamil ya sesuai dengan kompetensi kita sebagai seorang spesialis kebidanan, karena semua itu tentunya ada batasannya sampai di mana. Jadi apa yang bisa kita kerjakan sesuai kompetensi semua kita kerjakan, mengikuti pemeriksaan ibu hamil ya, apakah itu dengan cara manual, dengan USG dan lain sebagainya yang mungkin ya. Memang sekarang ini lagi tren dengan USG yang menyebut USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, mungkin sebentar lagi 5 dimensi, tidak usah dipegang, udah bisa lihat sendiri mungkin. Ya, tapi kalau ditanyakan apakah ada perbedaan antara USG 2, 3, 4, saya kira semua menyangkut kompetensi aja, dan sampai di mana keahliannya orang yang melakukan USG. Karena pada dasarnya kita melakukan USG itu untuk melihat apakah ada kelainan pada bayi. Dan tentu macam-macam, baik bawaan, fungsi dan lain sebagainya. Nah, apakah ada beda USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi gitu? Saya kira sih mungkin kalau dengan 2 dimensi itu pada dasarnya hampir semua juga bisa dilihat. Kalau 3 dimensi mungkin sedikit lebih jelas lagi. Ya. Kalau 4 dimensi ya untuk action aja. Entertain ya Dok sifatnya ya. Lebih banyak entertain ya. Menurut saya lah, ini maaf ya kalau memang ini salah. Karena menurut saya sih sama aja. Kita bisa melihat sedikit lebih baik dengan 3 dimensi. Tapi dasarnya semua adalah USG 2 dimensi. Jadi sebetulnya kepuasan pasien ya. Ada yang tanya, Dok katanya ada USG 5 dimensi. Waduh, saya juga bingung kalau 5 dimensi seperti apa USG. Mungkin Dokter Bram yang baru mungkin tahu USG 5 dimensi nanti. Gitu. Jadi nomor 1 adalah pelayanan daripada ibu hamil, mulai dari saat hamil sampai melahirkan, di mana kita semua, kalau kita bicara pelayanan ibu hamil,
itu bagaimana kita mencegah terjadinya masalah pada kehamilan. Masalah pada ibu hamil, dan kalau ada komplikasi harus bisa diatasi dengan tujuan utama itu menurunkan angka kematian ibu dan anak. Karena kita tahu saat ini angka kematian ibu kita masih cukup tinggi di angka 302 kalau saya nggak salah ingat. Dan ini walaupun ada perbaikan tapi Masih tinggi. masih cukup tinggi. Jadi itu tujuan perawatan ibu hamil pertama adalah mengurangi sedikit mungkin risiko yang bisa timbul pada ibu hamil dan melahirkan. Itu prinsip kita yang kita bisa layani di sini. Kemudian Selain untuk pasien hamil, Dok. Selain pasien hamil, tentunya ada sesuai dengan namanya ya, tentunya ada juga ginekologis. Ginekologis artinya kelainan-kelainan pada ibu yang tidak hamil. Sebutlah misalnya yang sangat populer sekarang ini yang saya juga bingung itu masalah kista dan mioma. Hampir semua orang datang yang tidak hamil mengatakan ada kista, Dok. Ada miom, Dok. Jadi dia sangat senang kalau bilang tidak ada kista dan ada miom. ini saya rasa ya kita sedikit aja menambahkan semua itu, apakah itu namanya miom, itu adalah suatu tumbuhan yang jinak pada rahim ibu. Kalau kista itu pada induk telur ibunya bisa jinak, bisa ganas. Tapi tentunya semua itu ada pembatasan. Misalnya ada yang mengeluh, saya ada miom besarannya 1 cm terus minta dioperasi. Saya dibayar 10 kali lipat juga saya tidak mau operasi. Kadang ini mungkin menyangkut dengan kenapa orang kita senang berobat ke luar negeri. Jadi ini satu pengalaman aja. Jadi ada pasien dengan miom yang besarannya 3 cm, ya, kemudian jalan-jalan ke Penang sampai di kayak kaki ini orangnya, kamu nggak mau periksa aja. Wah, kamu ada tumor, nanti ntar lagi mati, kamu ini operasi aja. Lalu dia operasi dengan bayaran yang cukup mahal, kembali lagi ke kasih bunda dengan bekas operasi yang tentunya tidak bagus-bagus sekali juga. Lalu saya tanya, operasi apa, Bu? Operasi miom, Dok. Kenapa? Katanya kalau tidak dioperasi saya bisa mati. Iya dioperasi semua manusia bisa mati, Bu. Betul. Tapi apakah itu sesuai dengan indikasi atau tidak gitu? Ya ini satu contoh aja. Jadi banyak sekali pasien yang di luar hamil ya, maksudnya ginekologi, jadi kista, miom, faktor keputihan dan macam-macam banyak. Jadi itu mungkin layanan lain yang kita bisa sesuai dengan kompetensi kita sebagai tenaga SPOK. Ya, kemudian ada lagi satu layanan yang cukup populer di Kasih Bunda, yaitu kalau istilahnya pasien promil ya, karena juga kadang-kadang bingung maksudnya promil apa. Ternyata program hamil. Nah, saya sedikit menjelaskan, mungkin kalau kita bicara program hamil, bukan pemeriksaan ingin dalam satu kali ya, itu memerlukan waktu. Jadi ada yang program hamil rumahnya di Papua gitu, tapi besok mau pulang, terus siap. Bagaimana caranya program hamil kalau besok dia mau pulang? Karena program itu adalah suatu proses. Dan seberapa tinggi keberhasilan di rumah sakit, ya kembali lagi saya katakan sesuai dengan kompetensi kita ya, tapi keberhasilannya saya kira cukup baik ya. Cukup banyak juga yang berhasil hamil juga gitu tanpa melampaui kompetensi kita sebagai dokter umum, dokter obstetri yang non konsultan gitulah. Lainnya lagi, Dok? Ya, terus masalah
Lain lagi yang bisa dilayani masalah KB juga sama. Kalau masalah KB saya kira udah umum, siapapun bisa melayani KB, apakah IUD, apakah ini dan lain-lain. Saya kira itu semua udah termasuk dalam pelayanan obstetrik. Mungkin itu kali Ibu ya. Ya, itu dok, yang sekarang jadi viral itu juga itu USG-nya Kasih Bunda itu bagus gitu. Makanya dokter sempat dibilang atau ditanya, ada dok 5 dimensi gitu. Artinya memang USG-nya itu bagus, pasien itu bisa menikmati. Kalau mungkin 2 dimensi atau 3 itu kan yang lebih paham kan dokter ya dok. Tapi kan kalau itu tadi 4 dimensi itu kan bisa pasien itu bisa tahu, oh ini toh bayi saya. Kadang-kadang kan dijelaskan sama dokter ya. Jadi lo ini lo bisa menguap, kelaminnya apa, itu kan sangat-sangat jelas ya dok. Gitu. Jadi memang itu satu yang tadi saya katakan, kalau kita lakukan 3 dimensi, 4 dimensi, artinya pasien bisa ikut melihat. Ya, puas aja dok. Ya, jadi dia bisa, anaknya itu enggak sumbing. Ya. Kalau dengan 2 dimensi, yang tahu cuma dokternya sumbing apa tidak, saya, dan belum tentu juga benar. Ya, paling ya kita harus sadar bahwa USG itu hanya mencakup sekitar 80%. Bisa mendeteksi seluruhnya. Tapi kalau dengan 3 dimensi, ibunya bisa melihat, ini loh bibirnya bagus gitu loh. Ya. Oh iya ya, itu bibirnya, atau kelaminnya apa itu loh. Ya ini kelaminnya laki, perempuan, ini burungnya ini setan dan sini ya. Jadi ya, kadang-kadang pemeriksaan kelamin diketawain. Wah, USG kok untuk kelamin, bukan persoalan laki atau perempuan. Tapi kita harus mendeteksi ini ada kelainan dengan alat kelaminnya atau tidak. Gitu. Paling tidak kita bisa mempersiapkan ibunya bahwa mungkin bayinya ada kelainan dengan kelaminnya. Misalnya, misalnya. Nah, yang tadi dikatakan Bu Rica, USG di Kasih Bunda bagus atau tidak gitu. Iya, kan sekarang viral kan gitu. Jadi pasien itu puas kalau dikasih Bunda itu puas gitu. Terus kan hasilnya itu langsung bisa dinikmati di smartphone gitu loh dok maksudnya. Ya, jadi memang tentunya kalau kita bicara dengan alat tentunya kan tidak akan lepas dari kualitas alatnya juga. Ya. Tentunya kalau kita kualitas alat itu kan tentunya macam-macam. Dengan ABCD dan sebagainya. Jadi kalau kebetulan kita dikasih Bunda ini mempunyai alat USG yang cukup baik, gitu ya, yang high end lah, yang nilainya cukup baik sehingga gambarnya mungkin lebih jelas. Gitu. Tapi saya tidak mengecilkan arti USG-nya yang lain, tapi kan seperti saya bilang tadi bahwa sebetulnya semua bisa kita lihat. Hanya sama dengan kalau identiknya tukang foto lah. Kalau saya foto mungkin Bu Rica ya udah kelihatan baik, tapi kalau yang profesional yang foto kelihatannya lebih baik lagi, mungkin kira-kira begitu yang dimaksud. Tapi sebetulnya udah cantik gitu. Mungkin kira-kira ya begitu aja. Iya dok, karena memang pasien itu sekarang itu kan berbeda ya. Kalau pasien dulu mungkin cukup dokter yang bisa lihat UGD di-explain ke pasiennya sudah. Tapi kalau era sekarang itu kan karena era digitalisasi. Jadi ya seperti di RSCA Kasih Bunda dengan teknologi USG seperti itu kan kita lebih puas sebagai pasien. Itu aja. Dan kemudian langsung connect ya dengan smartphone itu gitu. Oh iya, oke, ini bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk video dengan kualitas imaging yang pastinya bagus gitu loh, Dok. Ya, keunggulan teknologi sekarang ya Mbak Rika. Gitu ya dok ya. Jadi teknologi apa dok yang dipunya USG Kasih Bunda ini dok? Yang sekarang yang teknologi yang USG yang kita manfaatkan ya dari USG ya HD Live itu, terus kemudian dengan fasilitas jaringan internet yang memadai kita bisa meng-share langsung kepada pasien. Apalagi kita sekarang paperless ya Mbak Rika, ngilangin kertas, jadi kita bisa sharing via
ke gadget Smartphone. smartphone pasien dan keluarganya bisa dilihat langsung. Ya. Jadi artinya pasien lebih bisa menikmati itu ya dok ya. Kalau dokter mungkin kalau di cetak aja kan mungkin cukup 1 atau 2. Ya. Tapi dengan dokter Bram tadi bilang paperless, jadi pasien sendiri mungkin bisa reprint lagi lah di rumah. Terus kemudian bisa lihat dari video-video itu sendiri. Gitu ya dok ya. Ya, memanfaatkan digitalisasi aja. Jadi untuk layanan poli tadi sudah lengkap ya Mams ya. Mungkin dokter Bram bisa kan ada layanan gawat darurat ya dok di IGD. Ya Mbak Rika, ini kalau di Rumah Sakit Kasih Bunda kan kita juga punya UGD. UGD kita berfungsi selama 24 jam penuh. Jadi setiap keadaan yang darurat kita siap untuk memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien yang datang ke Rumah Sakit Kasih Bunda. Ya. 24 jam ya dok ya? 24 jam Mbak Rika. Artinya kalau ada Mams yang mau datang jam 2, sudah kenceng-kenceng nih, ditahan pagi nggak bisa gitu. Ya, pada intinya kan gawat darurat ya, sesuatu yang darurat, yang misalnya ibu-ibu ingin ada yang kontraksi, ada waktunya misalnya ada terkadang perdarahan mungkin, keguguran atau tengah malam pun kita terbuka untuk semua pasien. Oke. Jadi IGD di Rumah Sakit Kasih Bunda Mams itu 24 jam dan 7 hari berturut-turut ya dok ya. Artinya mau tanggal merah ataupun mau hari Minggu, hari libur nasional, tetap silahkan kalau mau datang. Itu seperti itu ya dok ya. Itu. Terus kemudian untuk layanan rawat inapnya, dokter Fran atau dokter Bram silahkan. Ya mungkin kalau rawat inap kita semua pelayanan akan tetap sama terhadap semua pasien yang kita tangani di Rumah Sakit Kasih Bunda. Cuman beda kelas aja, beda pelayanan aja di fasilitas, tapi secara pelayanan tetap sama. Kita punya kelas VIP, VVIP, VIP, kelas 1 dan kelas 3. Nah, semuanya pelayanannya akan tetap sama, cuman fasilitas itu aja Mbak Rika. Oke. Jadi memang rawat inapnya dengan fasilitas yang memadai sekali ya dok ya. Ya cuman mungkin karena ini masih situasi COVID ya mungkin kita ada keterbatasan untuk penunggu ya Mbak Rika, untuk penunggu pasien yang dirawat di sini. Tetap pelayanan prokes masih tetap dijalankan di Rumah Sakit Kasih Bunda ini. Jadi Mams tidak perlu takut ya, tetap prokes tetap kita terapkan ya dok ya di RSCA Kasih Bunda. Nggak nyaman untuk keluarga pasien, tapi ini kebaikan bersama gitu ya Mbak Rika ya. Oke. Gini dok. Kalau ada pasien ini mau lahir atau ada keluhan gitu dok, Kasih Bunda ada fasilitas jemput enggak dok? Ya. Silahkan dok. Oh iya. Ya kalau di sini kita punya fasilitas pelayanan untuk kegawat daruratan, misalnya pasien-pasien kehalang untuk transportasi segala macam, kita punya fasilitas ambulans ready untuk penjemputan pasien di tempat tinggal. Khusus untuk area Kediri kita free ya untuk penjemputan sampai pelayanan di rumah sakit. Oke. Ya. Area Pare Kediri ya dok ya. Kediri, artinya gitu ya. Oke. Terus itu tanpa biaya. Tanpa biaya. Oke. Jadi ini kan satu nilai plus juga. Jadi pasien itu merasa artinya dengan fasilitas yang seperti ini tidak khawatir. Pasien yang mungkin ada mobil tapi kan tidak ada sopir atau gitu kan tidak ada masalah. Ya, beberapa kasus kan pasien punya kendala, mungkin suaminya atau keluarga di luar kota kehalang untuk transportasi, bisa hubungi di rumah sakit untuk pelayanan. Cukup by phone ya dok ya. Oke, langsung direspon pihak rumah sakit ya. 24 jam juga. 24 jam. Oke, terus ini dok, mungkin dokter Fran ya. Jadi pasien itu kan kalau di sini kan banyak yang bilang ayo ke Kasih Bunda gitu. Soalnya di sana itu cepat penanganannya. Terus kalau ada pasien, kan beberapa kita compare ya. Jadi mungkin pasien datang. Kalau di rumah sakit lain sampai dengan merasa pasien itu sudah pokoknya harus dapat penanganan gitu dok. Harus dapat penanganan medis. Tapi kadang-kadang itu kan ya sudah mungkin dibiarin gitu. Tapi Kasih Bunda katanya kok lebih cepat pelayanan atau apa seperti itu dok. Terus kalau misalnya ada kasus yang gawat dan darurat ya dok ya, itu gimana dok? Respon time-nya dari Kasih Bunda itu gimana dok?
Ya, jadi jadi kalau kita bicara layanan tentunya mulai dari masuk UGD ya. Ya, Jadi diterima di UGD, dilakukan pemeriksaan oleh tenaga di UGD, terutama kalau kita bicara orang hamil tentunya ya. Kita bicara kedaruratan pada orang hamil. Biasanya kita ada bidan jaga yang akan memeriksa pemeriksaan awal, pemeriksaan dasar dari obstetri akan diperiksa, kemudian disampaikan ke dokter jaga. Dokter jaga juga ikut memeriksa lalu diputuskan. Sebutlah misalnya diputuskan bahwa pasien ini harus dilakukan operasi darurat. Yang jadi pertanyaan berapa lama kita bisa operasi? Ya, jadi mulai dari saat diputuskan operasi kita akan mengusahakan untuk tidak lebih dari 30 menit sudah terselesaikan persoalannya. Jadi maksudnya dari UGD harus pindah untuk persiapan operasi, masuk kamar operasi. Itu dalam waktu 30 menit. Oke, 30 menit ya dok ya, maksimal ya itu ya. Maksimal. Artinya dokter Bram ataupun dokter Fran itu ready gitu kan. Nah, jadi pasien itu lebih lebih merasa safe ya, karena kalau memang tiba-tiba ada pasien datang terus kemudian nggak bisa lahir normal lah atau apa gitu, kalau misalnya dokter memutuskan untuk ya sudah SC aja gitu, ya tindakan respon time-nya seperti itu ya. Oke. Oh iya dok, satu lagi dok, kalau ada pasien gitu dok masih di rumah gitu terus mungkin keluar darah atau keluar cairan gitu, langkah awalnya apa dok? Mungkin bisa telepon dulu atau gimana dok? Ya, jadi saya kira itu konsultasi lewat telepon itu sangat penting ya, karena pasien sekarang kadang-kadang di rumah tidak mengerti juga. Mungkin ada keluar air, mungkin ada pendarahan, seberapa banyak pendarahannya, terus apa yang harus saya buat? Ini sangat membingungkan untuk orang yang awam. Ya, mungkin makanya mereka bisa menghubungi Rumah Sakit Kasih Bunda untuk mendapat arahan apa yang harus dikerjakan sebelum menuju ke rumah sakit. Contohnya, misalnya keluar air. Itu mitosnya kalau keluar air tidak boleh bergerak dan harus diam aja di tempat. Ini kan satu mitos yang salah. Misalnya keluar air, cairan tiba-tiba, apa yang saya harus kerjakan? Ya tentunya yang penting ibu harus segera bukan ke rumah sakit. Artinya kalau keluar air, persalinan itu akan harus berakhir. Sehingga ibu harus ke rumah sakit. Terus selama di rumah bagaimana? Ya tidak ada sesuatu yang istimewa. Keluar cairan ya pasang pembalut gitu, dan ibunya boleh jalan nggak? Ya boleh. Boleh duduk nggak? Boleh. Nggak usah tidur. Boleh naik mobil biasa apa harus ambulan? Ya boleh naik mobil biasa. Tidak ada masalah. Kalau pendarahan, nah ini masalahnya lain lagi. Misalnya saya kok keluar darah, tentunya tenaga medis bisa menjawab dengan melakukan pertanyaan seberapa banyak darah yang keluar, apakah ibu pucat, apakah dan sebagainya untuk melihat satu yang darurat. Jadi komunikasi awal ibunya di rumah akan mendapatkan solusi apa yang harus dia buat sehingga tidak terjadi simpang siur. Minum air putih atau apalagi yang masih agak tradisional gitu. Ada pendarahan, oh enggak apa-apa, itu berdarah kan biasa. Biasanya mbah-mbah karena enggak mengerti ya. Kalau dia angka baiknya dia menghubungi Rumah Sakit Kasih Bunda sehingga bisa mendapat arahan apa yang harus dikerjakan sebelum dia menuju ke rumah sakit. Mungkin begitu dokter. Iya dok. Kira-kira gitu kali. Iya. Oke. Jadi kita siap. Silakan dihubungi, nomor teleponnya ada, silakan. Oke, Mams, demikian tadi podcast special anniversary ke-24 RSIA Kasih Bunda. Sudah dijelaskan dengan detail dan pastinya sangat-sangat jelas oleh beliaunya, Dr. Frans Padang SPOG dan Dr. Bram Mustiko Utomo SPOG. Jadi, terima kasih sudah ikut menyaksikan atau ikut mengikuti podcast SOS di RSIA Kasih Bunda.
Terima kasih, Mam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Bye.